Alhamdulillah, dengan sekali melamar beasiswa itu aku bisa langsung mendapatkan beasiswa. Sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi tentang bagaimana sih caranya untuk mendapatkan beasiswa 100%. Insya Allah cara ini ampuh. Jadi cara ini adalah cara yang saya lakukan atau saya gunakan untuk meraih beasiswa. Mungkin teman-teman belum kenal saya, nama saya adalah Didi Andriawan. Dan selama S1 itu aku mendapatkan beasiswa penuh dari Departemen Agama. Kemudian sekarang ini aku melanjutkan studi S3 di Turki. Itu pun juga dengan menggunakan beasiswa. Dan aku ini melamar beasiswa itu 1 kali. Jadi dalam 1 kali melamar itu alhamdulillah mulai S1 dan S3 itu aku mendapatkan beasiswa. Hanya untuk S2 itu aku tidak memakai beasiswa karena memang aku tidak melamar beasiswa. Jadi waktu S2 itu aku kuliah dengan biaya sendiri. Jadi pada waktu S1 itu aku kuliah dengan menggunakan beasiswa, melamar 1 kali, alhamdulillah diterima beasiswa penuh Departemen Agama. Waktu itu beasiswanya adalah beasiswa santri berprestasi. Kemudian yang S3 ini itu juga alhamdulillah aku melamar hanya 1 kali, kemudian langsung diterima. Itu beasiswa S3 di Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya, Turki. Jadi mungkin pengalamanku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang berusaha untuk meraih beasiswa. Karena alhamdulillah dengan sekali melamar beasiswa itu aku bisa langsung mendapatkan beasiswa. Mungkin ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau S2 itu ada beasiswa, kemudian aku melamar, insya Allah aku akan dapat beasiswa itu. Akan tetapi sayangnya waktu itu S2 itu aku cari beasiswa yang sesuai dengan jurusanku, itu tidak dapat. Jadi untuk S2 itu skip, nggak ada beasiswa. Tapi nggak mengapa, yang penting sekarang udah S3 mendapatkan beasiswa. Namun sebelum itu untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman klik tombol subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada kesempatan insya Allah aku akan berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, kembali ke topik pembicaraan kita pada video ini, yaitu bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Dan insya Allah cara ini adalah cara yang ampuh karena cara ini berdasarkan pengalamanku dan aku telah membuktikannya dengan sekali melamar beasiswa. Alhamdulillah selama itu pula aku bisa mendapatkan beasiswa, dan semoga dengan berbagi ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari pengalamanku ini. Nah, kita langsung saja pada beberapa cara jitu untuk bisa mendapatkan beasiswa. Insya Allah ampuh. Cara yang pertama atau langkah yang pertama adalah perencanaan yang matang. Jadi dengan perencanaan yang matang, insya Allah teman-teman itu akan bisa mendapatkan beasiswa. Nah, perencanaan ini apa saja sih? Nah, ini yang perlu kita tahu. Nah, perencanaan itu adalah yang pertama, yang paling penting itu adalah jurusan. Nah, jadi yang namanya kuliah itu kan harus ada jurusannya ya. Jadi teman-teman itu kalau mau kuliah itu harus ada perencanaan. Jangan sampai teman-teman itu kuliah ingin mencari beasiswa, akan tetapi beasiswanya itu akan tetapi jurusannya itu jurusan terserah lah istilahnya gitu. Jadi ini adalah hal yang keliru. Karena apa? Kalau teman-teman tidak punya rencana jurusan yang matang, rencana jurusan yang jelas, maka hal itu akan sangat menyulitkan teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa. Karena apa? Dalam mendapatkan beasiswa, kita itu dituntut untuk bisa fokus dalam memenuhi kriteria beasiswa itu. Jadi dalam beasiswa itu teman-teman akan dituntut untuk fokus dalam memenuhi segala kriteria yang ada dalam beasiswa. Dan ini akan sangat sulit kalau teman-teman tidak punya perencanaan tentang jurusan atau konsentrasi apa yang akan teman-teman ambil pada saat kuliah itu. Nah, sayangnya di luar sana banyak sekali teman-teman siswa, mahasiswa
yang masih kesulitan dalam menentukan jurusan. Bahkan banyak juga loh teman-teman mahasiswa itu yang masuk di kuliah akan tapi merasa jurusan yang dia ambil itu adalah jurusan yang keliru. Nah, inilah yang paling menyulitkan, yang akan menghambat teman-teman meraih beasiswa. Nah, berdasarkan pengalamanku sendiri, aku itu sejak SMP itu sudah ingin mendapatkan beasiswa. Oleh karenanya sejak SMP itu aku sudah membayangkan jurusan apa yang aku ambil. Karena aku terlalu asyik dalam bidang agama, maka aku pun mengambil jurusan agama. Dan alhamdulillah itu sesuai passionku dan itu tepat. Dan itu adalah pilihan yang tepat sehingga sampai sekarang pun aku bisa dengan mudah melewati setiap tahap dalam perkuliahan. Juga alhamdulillah ini pun mendukung kemudahan aku dalam meraih beasiswa. Nah, caranya untuk bisa menentukan jurusan itu apa? Caranya salah satunya adalah kamu memiliki passion atau kesukaan dalam bidang itu, dan kamu merasa lebih mudah untuk menguasai bidang itu karena bidang itu sangat menarik bagi kamu. Jika kamu sejak dini sudah bisa tahu jurusan yang kamu minati, maka kamu pun akan mendapatkan nilai yang tinggi pada jurusan itu. Nah, ketika kamu bisa mendapatkan nilai tinggi karena kamu suka jurusan itu, karena kamu suka bidang itu, maka dengan nilai yang tinggi itu akan lebih mudah membuat kamu untuk bisa diterima dalam meraih beasiswa. Hal ini sesuai pengalamanku ya. Jadi aku kan passionnya adalah di bidang agama. Nah, pada saat sekolah menengah atas itu aku sudah mantap untuk masuk di bidang agama, dimana di sekolahku itu ada 4 jurusan. Yang pertama adalah jurusan agama, ada jurusan bahasa, ada jurusan IPA, kemudian ada jurusan IPS. Nah, aku sudah masuk jurusan agama, kemudian alhamdulillah pilihanku ini tepat. Dan karena aku suka pada bidang agama, aku pun merasa belajar itu lebih menyenangkan sehingga bisa mendapatkan prestasi dan nilai yang tinggi. Dan dengan prestasi-prestasi tersebut, misalkan bisa menang lomba yang sesuai dengan bidang atau minat kita itu, alhamdulillah itu bisa aku jadikan portofolio untuk bisa meraih beasiswa. Sehingga untuk S1-nya aku sudah tidak bingung milih jurusan karena sejak dini, sejak awal, sejak SMP itu aku sudah minat dalam bidang agama. Maka kalau aku sudah masuk dalam rumpun agama, maka aku tinggal milih jurusan mana yang paling aku minati. Nah, di dalam bidang agama itu kan ada banyak. Misalkan ada tarbiyah, kemudian ada jurusan usuluddin. Nah, di jurusan usuluddin itu ada bidang tafsir, bidang hadis, kemudian bidang filsafat. Nah, ketika aku sejak awal itu sudah masuk dalam bidang agama dan aku belajar dalam bidang agama, maka ada jurusan yang aku minati. Nah, jurusan yang aku minati adalah jurusan tafsir dan hadis. Dan aku pun masuk pada bidang tafsir hadis itu dengan menggunakan beasiswa. Jadi pada saat melamar beasiswa S1, itu kan ada penentuan jurusan ya. Jadi waktu itu ada 2 jurusan yang dibuka dalam bidang agama. Yang pertama adalah jurusan falak, yang kedua adalah jurusan tafsir dan hadis. Karena aku sejak awal sudah cenderung ke tafsir dan hadis, aku melamar beasiswa itu. Dan waktu itu ada ujian. Nah, ujiannya itu ternyata adalah ujian yang bagi aku ya alhamdulillah cukup gampang. Karena apa? Ya itu adalah bidang yang aku minati, bidang yang banyak aku pelajari di sekolah. Sehingga ketika aku sudah familiar dengan bidang itu, kalau ada pertanyaan dalam ujian itu pun mudah untuk dilewati. Nah, dengan demikian ketika mudah menjawab pertanyaan, ketika syaratnya itu terpenuhi, ketika kita punya prestasi yang banyak dalam bidang itu, maka alhamdulillah beasiswa apapun yang sesuai dengan jurusan yang teman-teman minati, insya Allah akan mudah teman-teman dapatkan. Ini berdasarkan pengalamanku. Bayangkan kalau teman-teman itu nggak tahu jurusannya, nggak tahu passion, kemudian tiba-tiba melamar beasiswa. Dan di sana dalam beasiswa itu diperlukan nilai dengan standar tertentu, kemudian ada bukti prestasi dan lain sebagainya. Dan teman-teman kosong dalam bidang itu. Ini kan jelas kemungkinan mendapatkan beasiswa itu sangat sedikit. Nah, inilah salah satu kesalahan bagi teman-teman yang melamar beasiswa. Kenapa kok tidak mendapatkan beasiswa itu? Mungkin salah satunya adalah di sini karena teman-teman masih bimbang tentang jurusan. Sejak jauh-jauh hari itu merasa masih ragu dalam pemilihan jurusan, sehingga
minat atau bidang terhadap jurusan itu belum ada. Dan ketika melamar beasiswa itu pasti kalah dengan mahasiswa lain yang sudah memiliki passion, siswa lain yang sudah memiliki passion atau kesukaan terhadap jurusan, sehingga dia lebih mudah belajar pada jurusan itu. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya untuk bisa mendapatkan beasiswa, dan insya Allah ampuh jika langkah ini bisa teman-teman lakukan, karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, itu adalah persiapkan diri sebaik mungkin jauh-jauh hari. Ini sangatlah penting. Jadi untuk mendapatkan beasiswa, salah satunya ini aku rasakan saat aku melamar beasiswa S3 di Turki ini. Jadi aku itu persiapan kurang lebih selama 2 tahun. Jadi pada saat S2 itu, setelah lulus S1 kemudian S2, aku sudah punya pengalaman, aku sudah punya rencana untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi selama S2 itu aku berusaha untuk menyiapkan apa saja yang diperlukan, persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa S3. Salah satunya adalah bahasa Turki, karena aku tahu bahwasanya kuliah di Turki itu menggunakan bahasa Turki untuk jurusanku. Kemudian prestasi-prestasi yang lain aku penuhi, misalkan aku itu punya prestasi yang aku masukkan ke kolom aplikasi ya, itu adalah memiliki buku. Jadi aku memiliki buku yang sesuai dengan jurusanku. Itu waktu itu ada 3 buku yang aku lampirkan dan aku bawa pada saat wawancara. Kemudian selanjutnya adalah bahasa Inggris. Kemudian ada bahasa Arab, karena memang jurusanku itu membutuhkan kemampuan dalam bahasa Arab. Nah, jadi begini, kalau yang awal tadi adalah karena passion, yang kedua ini adalah karena persiapan yang sangat matang. Jadi begini ya, mungkin ada mahasiswa itu yang dia itu sangat menguasai materi atau menguasai berbagai pelajaran atau mata kuliah di bidangnya, di satu jurusannya itu, misalkan katakanlah jurusan komunikasi. Nah, pada saat dia menguasai jurusannya itu, kemudian dia melamar beasiswa, namun dia tidak terlalu menggunakan persiapan, dalam arti dia percaya diri, wah aku itu udah belajar banyak, nilaiku juga udah bagus kok, aku nggak perlu persiapan yang terlalu dalam lah, yang terlalu bikin repot lah. Nah misalkan gitu, ini menurut aku keliru. Karena apa? Beasiswa itu modelnya itu kita harus memperjuangkannya. Kita nggak boleh merasa diri kita itu udah pantas dalam meraih beasiswa. Jadi misalkan katakanlah kita punya prestasi yang banyak, kita punya nilai yang bagus, itu jangan kemudian wah ini udah cukup, jangan seperti itu. Akan tapi terus berusaha untuk sampai nggak ada celah pada kelemahan kita. Jadi waktu itu misalkan pengalamanku ini ya, sebelum mendapatkan beasiswa itu, sebelum melamar beasiswa itu jauh-jauh hari aku udah meneliti tentang Turki, meneliti tentang jurusanku, meneliti tentang kampusku, meneliti tentang tempat tinggal, bahkan kotanya. Jadi sekarang itu aku itu kan di kota Konya, Turki. Jadi sejak awal itu Konya ini sudah aku jadikan pilihan. Karena apa? Dengan demikian aku itu sudah siap 100% untuk kuliah, untuk hidup di Turki. Nah, langkahnya yang simple adalah perbanyak membaca, perbanyak pengetahuan, kemudian perbaiki aplikasi beasiswa, lamaran beasiswa itu, tulis esai yang terbaik, nggak ada kesalahan sama sekali. Jadi intinya buatlah diri kita itu seperfect mungkin, pengetahuannya itu mentok lah, jangan sampai kita itu ada kelirunya. Meskipun manusia itu pasti nggak ada yang sempurna, akan tapi usahakan kita itu tampil sebaik mungkin. Saya jamin kalau teman-teman itu mampu melakukan hal-hal ini, insya Allah beasiswa itu pasti teman-teman dapatkan. Ini sesuai dengan pengalaman aku sendiri. Tampilkanlah diri teman-teman itu sebagai sosok yang totalitas. Karena setiap usaha kita, setiap tindakan kita, setiap apa yang kita pelajari itu pasti akan berguna. Karena teman-teman, beasiswa itu yang ada wawancaranya itu ditentukan hanya dalam waktu
kurang lebih 5-10 menit ketika wawancara itu. Kalau yang pewawancara itu tertarik, itu akan ada waktu yang lebih panjang sekitar 15 menit. Jadi pada saat wawancara itu, semua usaha kita selama beberapa bulan, beberapa hari dalam menyiapkan beasiswa itu hanya ditentukan dalam waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, mungkin itu beberapa sedikit tips ya, berdasarkan pengalaman aku dalam meraih beasiswa. Insya Allah kalau teman-teman bisa melakukan apa yang aku share ini, teman-teman akan bisa meraih beasiswa. Tentunya ada faktor-faktor lain ya yang perlu teman-teman lakukan untuk meraih beasiswa. Misalkan faktor dukungan orang tua, kerelaan, keriduan orang tua, kemudian juga faktor doa, itu sangatlah penting. Jadi semuanya itu juga kita lakukan. Yang aku berikan tips-tips itu juga silahkan teman-teman lakukan. Insya Allah jika semuanya itu sudah lengkap, maka kita akan lebih mudah dalam mendapatkan beasiswa yang kita inginkan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.